Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, tapi memilih diam karena takut kehilangan? Bukan karena tak berani, tapi karena sadar, cinta tak selalu harus dimiliki. Inilah kisah tentang perasaan yang tak pernah terucap, tentang rindu yang disimpan rapi, dan cinta yang tumbuh dalam sunyi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sekarang, mari kita mulai kisah Cinta Dalam Diam. Aku tak pernah menyangka bahwa perasaan sebesar ini akan lahir dari pertemuan yang begitu sederhana. Tidak ada hujan yang dramatis, tidak ada musik yang mengalun seperti di film-film romantis. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasa, dengan matahari yang bersinar lembut dan rutinitas yang berulang tanpa kejutan. Aku datang dengan pikiran penuh urusan, tanpa sedikit pun niat untuk jatuh hati. Ia berdiri tak jauh dariku. Penampilannya biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Tidak mencolok, tidak berusaha menarik perhatian siapapun. Namun entah mengapa, keberadaannya terasa berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti suasana pagi yang sunyi sebelum kota benar-benar terjaga. Aku tak menatapnya lama, hanya sekilas. Tapi sekilas itu cukup untuk meninggalkan kesan yang tak segera hilang. Pertemuan kami dimulai dari hal sepele, sebuah sapaan singkat, senyum kecil yang sopan, lalu percakapan ringan yang sebenarnya bisa dilupakan begitu saja. Kami berbicara tentang hal-hal umum, tentang cuaca, tentang kesibukan, tentang hal-hal yang tak menyentuh perasaan. Namun anehnya, setiap kata yang ia ucapkan terdengar lebih jelas dari suara lain di sekitarku. Seolah dunia mengecil, menyisakan kami berdua dalam ruang yang hening. Aku tidak langsung menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Aku hanya merasa hari itu terasa lebih ringan. Langkah kakiku lebih pelan, pikiranku lebih tenang. Bahkan saat pertemuan itu berakhir dan kami kembali ke urusan masing-masing, ada rasa asing yang menetap di dada. Bukan bahagia yang meluap, bukan juga rindu yang menyesakkan. Hanya rasa ingin bertemu lagi tanpa alasan yang jelas. Hari-hari berikutnya mempertemukan kami kembali, masih dalam suasana yang sama. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada perhatian berlebihan. Namun aku mulai mengenali kebiasaan kecilnya. Cara ia menunduk saat berpikir, cara ia tersenyum tanpa suara, cara ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tanpa sadar, aku mulai memperhatikannya lebih dari yang seharusnya. Aku mencoba menyangkal perasaan itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa kagum sesaat, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Namun setiap kali aku tahu ia ada di dekatku, hatiku selalu bersiap lebih dulu. Aku mulai menunggu momen-momen kecil yang tak pernah kuharapkan sebelumnya. Sekadar bertukar sapa, duduk dalam jarak yang tidak terlalu dekat, atau berbagi tawa singkat yang segera berlalu. Pertemuan yang sederhana itu perlahan mengubah caraku memandang hari. Aku mulai memahami bahwa perasaan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir diam-diam, menyelinap di antara kebiasaan, lalu menetap tanpa permisi. Dan tanpa kusadari, sejak pertemuan sederhana itulah, hatiku mulai mengenalnya, dalam diam. Aku tak pernah berniat membiarkan perasaan ini tumbuh. Awalnya, kupikir semuanya akan berhenti sebatas rasa nyaman yang wajar, sekadar kagum yang tak berarti apa-apa. Namun ternyata, perasaan memiliki caranya sendiri untuk hidup. Ia tumbuh pelan-pelan, tanpa suara, tanpa tanda bahaya. Sampai suatu hari aku sadar bahwa hatiku telah jauh melangkah, tanpa izin dari pikiranku. Hari-hariku mulai dipenuhi oleh hal-hal kecil yang berkaitan dengannya. Bukan hal besar, bukan pula sesuatu yang romantis. Hanya potongan-potongan sederhana. Cara ia menyebut namaku, cara ia tertawa saat mendengar hal sepele, atau caranya terdiam ketika pikirannya sedang penuh.
Hal-hal itu menempel di ingatanku, tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Aku mulai mengenal kehadirannya bahkan tanpa melihatnya. Dari langkah kakinya yang khas, dari intonasi suaranya yang tak pernah berubah, dari suasana yang tiba-tiba terasa berbeda ketika ia berada di dekatku. Tanpa kusadari, hatiku belajar mengenali dirinya lebih cepat daripada mataku. Setiap kali kami berbincang, aku selalu berusaha bersikap biasa. Aku menyembunyikan perasaan di balik senyum yang netral, di balik nada suara yang kujaga agar tak terdengar terlalu hangat. Aku tak ingin ia tahu bahwa setiap percakapan kecil itu selalu kuingat lebih lama daripada percakapan dengan siapapun. Aku tak ingin ia sadar bahwa bagiku, kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Ada kalanya aku berharap ia peka, bahwa ia akan melihat caraku yang sedikit berbeda ketika bersamanya. Namun di saat yang sama, aku takut jika harapan itu benar-benar terjadi. Karena begitu perasaan ini terbaca, aku tahu tak ada jalan untuk kembali berpura-pura biasa. Malam-malamku pun berubah. Aku mulai memikirkan hal-hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Tentang kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya tak pernah dijanjikan. Tentang masa depan yang kubangun sendiri di kepalaku, tanpa tahu apakah ia pernah membayangkanku di sana. Dan setiap kali kesadaran itu datang, aku selalu berusaha menghentikannya. Aku tahu perasaan ini tidak sepihak dengan kenyataan. Aku tahu aku tidak pernah diberi isyarat apapun. Namun cinta tidak selalu menunggu undangan. Ia datang begitu saja, lalu menetap di ruang paling sunyi dalam hati. Dan aku, yang terlalu takut untuk mengusirnya, memilih membiarkannya tinggal. Di hadapannya aku belajar menjadi pendengar yang baik. Aku menampung cerita-ceritanya, tawa-tawanya, bahkan keluh kesahnya. Meski tak jarang itu membuat dadaku sesak. Aku bahagia ketika ia bahagia, meski kebahagiaan itu seringkali tak melibatkanku. Dan disitulah aku mulai memahami bahwa mencintai dalam diam membutuhkan keberanian yang berbeda. Perasaan ini tidak pernah kuungkapkan, tidak dalam kata, tidak pula dalam sikap yang terlalu nyata. Aku menyimpannya rapi, seolah ia adalah rahasia paling pribadi yang tak boleh bocor. Karena bagiku, selama ia tak tahu, aku masih bisa berada di sisinya, masih bisa menikmati kehadirannya, meski dengan hati yang terus belajar menahan diri. Dan begitulah perasaan itu tumbuh, pelan, sunyi, dan dalam. Tidak meminta untuk dimiliki, hanya ingin bertahan. Tidak menuntut untuk dibalas, hanya berharap tak disadari. Sebuah cinta yang hidup dalam diam, namun terasa begitu nyata di dalam hati. Seiring waktu, perasaan itu tak lagi sekadar tumbuh. Ia mulai menekan. Bukan karena besarnya cinta, melainkan karena ketakutan yang mengikutinya. Aku takut pada satu kemungkinan yang terus berputar di kepalaku. Kehilangan. Bukan kehilangan orang yang pernah kumiliki, tapi kehilangan kesempatan untuk tetap berada di dekatnya. Setiap kali aku ingin jujur, bayangan terburuk selalu datang lebih dulu. Aku membayangkan ekspresi terkejut di wajahnya, keheningan yang canggung, lalu jarak yang perlahan tercipta di antara kami. Aku takut setelah kejujuran itu, aku tak lagi diperlakukan sama. Tak lagi menjadi tempatnya berbagi cerita. Tak lagi menjadi seseorang yang kehadirannya ia anggap biasa, namun nyaman. Aku mulai mengukur setiap kata dan sikapku. Aku menahan diri untuk tidak terlalu perhatian, tidak terlalu peduli, tidak terlalu hadir. Padahal hatiku selalu ingin melangkah lebih dekat. Aku belajar menyembunyikan rasa dengan sangat rapi. Sampai-sampai orang lain mengira aku benar-benar tak memiliki apa-apa selain pertemanan biasa. Ketakutan itu membuatku bertanya pada diri sendiri. Apakah cinta harus selalu diperjuangkan dengan keberanian? Atau ada kalanya cinta justru bertahan karena keheningan? Aku tak menemukan jawabannya. Yang ku tahu, diam terasa lebih aman daripada kejujuran yang berisiko. Ada momen-momen kecil yang hampir membuatku menyerah pada ketakutan itu. Saat ia menatapku sedikit lebih lama,
saat suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, atau saat ia mencariku di tengah keramaian hanya untuk berbincang sebentar. Harapan muncul, lalu tenggelam kembali. Karena aku sadar, harapan tanpa kepastian hanya akan melukai. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku egois? Memilih diam demi kenyamananku sendiri, meski harus menanggung rasa yang semakin berat. Namun aku juga tahu, mengungkapkan perasaan bukan jaminan untuk bahagia. Terkadang ia justru menjadi awal dari kehilangan yang sesungguhnya. Maka aku memilih bertahan di posisi ini. Menjadi seseorang yang hadir tanpa tuntutan. Menjadi penopang tanpa pernah meminta ruang di hatinya. Aku menerima peranku sebagai pengagum dalam diam, meski setiap hari harus berdamai dengan perasaan yang tak pernah berkurang. Ketakutan akan kehilangan membuatku sadar bahwa cinta bukan hanya tentang keberanian untuk menyatakan, tetapi juga tentang kesiapan menerima konsekuensi. Dan saat itu, aku belum cukup kuat untuk kehilangan dirinya, bahkan sebelum sempat memilikinya. Aku selalu tahu hari ini akan datang. Entah cepat atau lambat, kenyataan itu pasti menemuiku. Namun mengetahui kemungkinan tidak pernah sama dengan siap menerimanya. Ketika ia akhirnya mengucapkan nama orang lain dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya, dadaku terasa seperti kehilangan udara. Aku mendengarkan, mengangguk, dan berpura-pura biasa. Padahal di dalam diriku ada sesuatu yang runtuh perlahan. Ia bercerita dengan wajah yang berbinar, tentang seseorang yang membuatnya merasa dipahami, tentang kebahagiaan kecil yang kini sering ia rasakan. Setiap katanya seperti pisau yang tak terlihat, melukai tanpa darah. Aku ingin menghentikannya, bukan karena benci, tetapi karena aku tak sanggup mendengar lebih banyak. Namun aku tetap diam, karena sejak awal, diam adalah pilihanku. Aku tersenyum dan mengucapkan kalimat yang terdengar tulus. Aku senang kamu bahagia. Kalimat itu benar, meski menyakitkan. Karena mencintainya membuatku ingin melihatnya bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu tak melibatkanku. Tapi jujur saja, tak ada yang benar-benar siap melihat orang yang dicintai jatuh ke pelukan orang lain. Sejak hari itu aku mulai merasa menjadi orang asing dalam hidupnya. Bukan karena ia menjauh, tapi karena hatiku yang tak lagi punya tempat. Perhatian-perhatian kecil yang dulu ia berikan, kini berpindah tangan. Waktu-waktu yang dulu kami habiskan bersama, kini ia simpan untuk orang lain. Aku masih ada, tapi tak lagi menjadi yang utama. Meski sebelumnya, aku pun tak pernah benar-benar menjadi siapa-siapa. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Aku sering terjaga, memutar ulang semua momen yang pernah kami lewati. Aku bertanya-tanya, apakah aku pernah punya kesempatan? Apakah jika aku berani jujur lebih awal, ceritanya akan berbeda? Namun pertanyaan itu selalu berakhir tanpa jawaban, karena masa lalu tak pernah bisa dinegosiasikan. Ada hari-hari di mana aku ingin menjauh, menyelamatkan diri dari rasa yang terlalu menyakitkan. Tapi setiap kali aku mencoba, aku sadar bahwa menjauh darinya berarti kehilangan segalanya. Maka aku memilih tetap di sana, menahan luka sambil belajar menerima kenyataan. Aku menyaksikan kebahagiaannya dari jarak yang aman. Tidak terlalu dekat hingga melukai, tidak terlalu jauh hingga menghilang. Aku belajar tersenyum meski hatiku rapuh. Aku belajar mengikhlaskan meski air mata sering jatuh tanpa suara. Dalam diam, aku berduka atas cinta yang tak pernah sempat hidup. Saat itulah aku benar-benar memahami bahwa cinta dalam diam memiliki harga yang mahal. Ia menuntut keteguhan hati, kesabaran tanpa batas, dan keikhlasan yang tak semua orang sanggup jalani. Dan aku, meski terluka, tetap memilih mencintainya dengan cara yang sama, tanpa tuntutan, tanpa pengakuan. Karena pada akhirnya aku lebih takut menyakitinya daripada menyembuhkan diriku sendiri. Dan mungkin itulah bentuk cinta paling jujur yang bisa kuberikan. Waktu tidak serta-merta menghapus rasa. Ia hanya mengajarkanku cara hidup berdampingan dengannya. Hari-hari setelah itu kulalui dengan perasaan yang masih sama, hanya lebih sunyi.
Tidak ada lagi harapan yang kutitipkan diam-diam. Tidak ada lagi doa yang kuselipkan dengan penuh permintaan. Yang tersisa hanyalah penerimaan yang pelan-pelan kupelajari. Aku berhenti bertanya tentang bagaimana jika. Pertanyaan itu terlalu melelahkan dan tak pernah benar-benar memberi jawaban. Aku mulai menyadari bahwa tidak semua kisah harus memiliki akhir seperti yang kita inginkan. Ada cerita yang hadir hanya untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki. Dan mungkin perasaanku padanya adalah salah satu di antaranya. Aku belajar berdamai dengan kenyataan, bahwa ia telah menemukan bahagianya sendiri, bahwa tugasku bukan lagi berharap, melainkan mendoakan. Ada rasa perih saat pertama kali menyadari itu, namun perlahan perih itu berubah menjadi tenang, seperti luka yang akhirnya menerima bahwa ia akan sembuh meski meninggalkan bekas. Aku kembali menata diriku, mengisi hari-hari dengan hal-hal yang sempat kulupakan karena terlalu sibuk memikirkan perasaan yang tak pernah berbalas. Aku menemukan kembali diriku yang utuh, yang berharga, bahkan tanpa cinta darinya. Aku menyadari bahwa mencintai seseorang tidak boleh membuatku kehilangan diriku sendiri. Ada satu momen yang membuatku benar-benar paham arti ikhlas. Saat aku bisa tersenyum tulus melihat kebahagiaannya, tanpa ada rasa iri atau sesal. Saat aku menyadari bahwa cintaku padanya tidak pernah sia-sia. Karena dari rasa itu, aku belajar menjadi manusia yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dewasa. Aku tak lagi menyesali keputusanku untuk diam, karena diam telah menjagaku dari luka yang lebih besar. Mungkin jika aku jujur saat itu, ceritanya akan berbeda. Tapi mungkin juga aku akan kehilangan segalanya lebih cepat. Dan kini aku mengerti, setiap pilihan memiliki waktunya sendiri. Cinta dalam diam memang tidak memberi cerita yang megah. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tidak ada masa depan bersama. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pelajaran tentang ketulusan, tentang mencintai tanpa harus memiliki, tentang memberi tanpa menuntut balasan. Kini, ketika aku mengingatnya, tak lagi ada sesak yang menyakitkan. Yang ada hanyalah rasa hangat, seperti kenangan lama yang pernah singgah dan memberi warna. Aku berterima kasih pada perasaan itu, meski sempat melukaiku, karena tanpanya, aku tak akan mengenal diriku seutuh ini. Dan jika suatu hari cinta kembali datang, aku tahu aku akan menyambutnya dengan hati yang lebih siap. Hati yang telah belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang bersama, tetapi tentang keikhlasan melepas dengan penuh doa. Inilah akhirnya. Bukan akhir yang bahagia menurut cerita kebanyakan, tapi akhir yang menenangkan. Akhir di mana aku tak lagi mengenggan sesuatu yang tak bisa kumiliki. Akhir di mana aku memilih mencintai diriku sendiri setelah terlalu lama mencintai dalam diam. Cinta dalam diam mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan. Tak semua cinta berakhir bersama, tapi setiap cinta yang tulus selalu meninggalkan pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton cerita Cinta Dalam Diam sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menemani hati kalian yang sedang berjuang dalam senyap. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga hati kalian.